الحمد لله الحمد لله الذي أنعم بنعمة الإيمان والإسلام بهما تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا ما عملوا به لعلهم يرجعون. صدق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيصيب أمتي داء الأمم. وقالوا: ما هو داء الأمم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأشر والبطر، التكاثر والتناجس في الدنيا، التباغض والتحاسد حتى يكون البغض. صدق الله. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman: wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ada permisalan perumpamaan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya Al-Adab Al-Islamiyah fil Quran Al-Karim. Apa permisalan kalimat tersebut? Wal takum minka suja'an. Ketika permisalan kalimat ini mengatakan kita dituntut untuk menjadi orang yang berani, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, adalah permisalan ayat, permisalan kalimat yang serupa dengan ayat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummatun, jadilah kalian, atau Allah menghendaki kita umat-umat menjadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, yad'una ilal khair. Tetapi makna tersebut adalah kembali kepada diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengajak kepada orang lain. Yang dikhawatirkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Banyak orang berani berkata tapi tak berani melakukan. Ini yang dikhawatirkan oleh Allah akan terjadi. Maka Allah mulai dengan kalimat wal takum minkum. Jadilah kalian orang-orang yang baik, kemudian mengajak kepada kebaikan. Di dalam ayat ini ada dua hal yang menunjukkan hakikatul iman, iman yang hakiki. Yang pertama, wa ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, wa yanhauna 'anil munkar. Dalam kalimat wa ya'muruna bil ma'ruf, kita diperintahkan oleh Allah amiruna bil ma'ruf, menjadi manusia yang memerintahkan orang, amir, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Yang hari ini perbuatan-perbuatan yang ma'ruf itu terkadang seolah-olah bertolak belakang dari akal-akal yang sehat. Seperti yang dikatakan oleh Nabi dalam riwayat yang lain, kata Nabi, ketika para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa ma'ana uqulana?" Bukankah bersama kami ada akal-akal kami? Kemudian baginda Nabi mengatakan, "Tuntaza'u bihi." Maka kelak akal-akal kalian akan runtuh.
Akal-akal kalian akan hilang. Akal-akal kalian akan dibinasakan. Maksud daripada hadis tersebut ialah ketika manusia pada saatnya diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan orang melakukan al-amru bil ma'ruf, perbuatan ma'ruf, tapi di tengah perbuatan, di tengah perintah tersebut muncul segolongan orang-orang yang membalikkan fakta, antara benar menjadi salah, antara salah menjadi benar. Kalimat ini selalu kita temukan ketika baginda Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabat, apa gunanya akal ketika akal kalian runtuh di hadapan kesalahan? Ketika manusia mencoba mengangkat tinggi kebenaran, muncul di hadapan manusia itu sendiri yang meruntuhkan kebenaran tersebut. Artinya sederhana, kelak di hari kiamat, di akhir zaman, kata Nabi, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Akal tak lagi bermanfaat, agama tidak lagi menjadi penyeimbang bagi umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, wa yanhauna 'anil munkar. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, setidaknya makna yanhauna 'anil munkar ada dua. Alla takuna fa'ilun lil munkar, yang pertama, agar Anda tidak menjadi pelaku kemungkaran itu sendiri. Bahkan yang kedua, yang lebih berbahaya dan lebih berat yang kita lakukan, alla yanhauna 'anil munkar, nahina 'anil munkar, menjadi pencegah daripada kemungkaran. Mungkin umat manusia hari ini bisa mencegah diri dia sendiri daripada kemungkaran. Mungkin umat manusia hari ini bisa mengajak orang kepada kebaikan. Tapi kita perhatikan bagaimana posisi umat manusia hari ini terhadap kemungkaran itu sendiri. Ketika mereka mengatakan kami mampu meninggalkan kemungkaran, tapi saya mengatakan kepada kita semua bahwa betapa berat menjadi pencegah kemungkaran. Maka tak salah ketika baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam riwayat yang lain, la yaqifanna ahadukum mauqifan zulman, janganlah kalian berhenti ketika melihat kemungkaran dan kalian tidak berani melakukan atau mencegah kemungkaran tersebut kecuali Allah turunkan iqab, azab bagi kalian semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam satu riwayat baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, kelak di akhir zaman, kata Nabi, akan terjangkit umatku dengan penyakit-penyakit orang-orang terdahulu. Kata Nabi, sayusibu ummati da'al umam. Kata baginda Nabi, umatku kelak di akhir zaman akan terjangkit setidaknya 6 penyakit orang-orang terdahulu. Yang pertama penyakitnya al-ashar wal batar. Yang kedua, apa itu al-ashar? Orang-orang yang tidak bersyukur akan nikmatnya Allah. Yang kedua batar, orang-orang yang berlebihan dengan nikmatnya Allah. Hari ini kita melihat dengan kacamata kita sendiri. Hari ini kita melihat betapa rakusnya manusia-manusia hari ini. Betapa banyaknya manusia-manusia yang datang dengan kerakusan. Mereka merasa seolah-olah dunia milik mereka. Ketika penyakit hubbud dunia menjadi raja dalam diri mereka, apapun akan mereka lakukan. Ketika penyakit hawa nafsu berada dalam diri mereka, semua akan mereka ambil. Dan mereka akan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal demi kepentingan dan demi perut mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu persoalan bagi kita hari ini yang nampak di tengah kita. Seorang penulis mengatakan, hampir 70% para pelaku korupsi mereka beragama Islam. Tidakkah mereka sadar akan aturan-aturan agama tentang korupsi? Mengapa demikian? Karena mereka tidak pernah tahu bagaimana ancaman Allah terhadap pelaku-pelaku korupsi. Bukankah korupsi itu bagian daripada maling? Bukankah korupsi itu bagian daripada perampokan? Tapi mengapa mereka yang melakukan adalah orang-orang yang muslim, yang mengaku beriman kepada Allah? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, 3 hal, 3 pintu yang membuat manusia masuk ke dalam neraka. Satu di antara 3 pintu tersebut adalah adamu ta'atillah, tidak taat kepada Allah. Tapi nomor pertamanya adalah syahwat. Fitnah yang paling besar yang akan dihadapi oleh umat manusia kelak di akhir zaman, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah syahwat. Fitnah syahwat. Apa salah satunya? Mengikuti hawa nafsu dan mempertuhankan hawa nafsu. Bahkan mereka tidak takut dengan ancaman Allah. Manusia hari ini bahkan menentang Allah. Bahkan manusia hari ini mengolok-olok kalimat tauhid. Manusia hari ini mengolok-olok baginda Nabi.
Manusia hari ini menghinakan Allah, menghinakan Al-Quran. Di mana letak muka mereka yang mengaku beriman kepada Allah? Kembali kepada poin tadi, mengapa mereka berani mempertuhankan hawa nafsu mereka? Kita ambil contoh para pelaku-pelaku korupsi yang mayoritas mereka beragama Islam. Tidakkah mereka takut dengan ancaman Allah? Bahkan pada masa baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi enggan mensolati jenazah para koruptor. Yang ketika itu terjadi, pernah ditemukan oleh baginda Nabi seorang pemuda yang mengambil harta zakat yang telah diambil daripada orang-orang yang berhak daripada orang-orang yang membayar zakat. Kemudian dia ambil untuk kepentingan pribadinya. Dikatakan oleh Nabi korupsi. Yang kedua, ada seorang pemuda yang mengambil percihan daripada harta rampasan yang oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak mau mensolatkan jenazahnya. Sampai seorang ulama yang bernama Said Agil As-Sirat ketika itu dalam Bahsul Masail Nahdlatul Ulama mengatakan bahkan Nabi enggan mensolati orang-orang yang pelaku koruptor. Bahkan diambil kesimpulan bagi orang yang alim yang mengerti agama dilarang untuk mensolati para jenazah-jenazah para koruptor. Itu baru bagian di dunia. Bagaimana di akhirat mereka tergolong daripada maling? Apa yang mereka lakukan? Mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan Allah dan di hadapan segalanya. Ketika mereka datang kepada Allah bertaubat, mungkin Allah ampuni taubat mereka, tapi urusan mereka dengan manusia belum terselesaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu bagian daripada kezaliman dan kemungkaran yang hari ini kita melihat menjadi sebuah kebiasaan dan hobi. Mengapa demikian? Karena tidak banyak orang-orang yang beriman yang alim menentang perbuatan-perbuatan tersebut. Ketika persoalan zina, ketika persoalan ribawi, ketika persoalan syurbul khamar, minum-minuman keras, ketika persoalan narkoba, ganja, dan lain sebagainya, berada di tengah umat muslim. Bahkan umat muslim mengambil sikap untuk lebih menjaga diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita kembalikan kepada ayat yang tadi kita bacakan, yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, yanhauna 'anil munkar, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, mereka yang tidak mengajak orang kepada yang ma'ruf dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan tidak mencegah perbuatan yang mungkar yang zahir berada di hadapan mereka, la yu'min, mereka bukan termasuk golongan orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kemungkaran hari ini kita melihat begitu nyata, ketika kemungkaran yang hari ini kita lihat begitu terasa, realita, seolah-olah kemungkaran hari ini begitu membabi buta, bahkan brutal. Perzinahan di mana-mana, narkoba yang merajalela, ribawi yang tak pernah ada akhirnya, kemudian korupsi yang menjadi sebuah kebiasaan dan hobi, maling, perampokan, pembunuhan. Bahkan manusia hari ini hidup dalam ketakutan. Kenapa demikian? Karena umat muslim merasa hanya untuk diri dia sendiri. Maka kata Nabi, la yaqifanna ahadukum mauqifan, janganlah kalian membuat diri kalian berada dalam keamanan sendiri, karena seolahnya sesungguhnya kalian tak lagi pantas. Kata Kunto Wijoyo, sudah tak saatnya manusia hari ini soleh sendiri, saatnya soleh berjamaah. Karena kemungkaran tidak bisa dibasmi dengan sendiri-sendiri, kemungkaran harus dibasmi secara beramai-ramai, bersama. Dan ini poin penting bagi orang-orang yang beriman. Karena dalam tingkatan itu ada tiga hal. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Di mana posisi diri kita hari ini? Sebagai orang yang muslim, karena banyak orang muslim yang tak salat, banyak orang muslim yang tidak berzakat, banyak orang muslim yang tidak berpuasa. Mereka muslim. Tapi di mana posisi orang-orang beriman hari ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kata baginda Nabi Muhammad SAW, dalam penyakit yang tadi kita sampaikan, yang ketiga ada yang disebut dengan at-takatsur wat tanajus fid dunya, yang keempat. Apa itu at-takatsur? Mereka berlomba-lomba memegahkan diri mereka. Yang kedua, at-tanajus fid dunya, berlomba-lomba mencari kenikmatan dunia, hubbud dunya, yang kelak menjadi penyakit umat muslim di akhir zaman, kata baginda Nabi. Yang kelima dan yang keenam, at-tabaghud wattahasud hatta yakunal bagh, mereka saling membenci antara satu dengan yang lain.
Mereka saling ingkar, saling iri, saling dengki antara satu dengan yang lain. Apa sebab? Disebabkan kata baginda Nabi Muhammad SAW, 3 jalan yang membuat mereka masuk ke dalam neraka. Yang pertama adalah pintu syahwat. Syahwat itu sendiri terbagi 3 setidaknya. Syahwatul faraj, syahwatul dunia. Ada syahwatnya dunia, ada syahwatnya kemaluan, dan yang terakhir yang cukup berbahaya, ada yang disebut dengan syahwatud din, syahwat agama. Hari ini kita melihat syahwatnya manusia terhadap dunia seolah-olah mampu menghalalkan yang haram. Bahkan mereka tidak sadar orang yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal terjerumus dalam perbuatan kufur. Dan kita berada pada posisi yang tak mampu mencegah mereka, dan kita berada pada posisi yang tak mampu meringankan beban mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tak salah ketika Allah mengatakan zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kehancuran satu kaum itu disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah. Allah belum turunkan azabnya kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah, masih Allah gerakkan hati kita untuk beriman kepada Allah. Tapi ada satu perbuatan yang Allah tunggu dari kita hari ini. Bagaimana peran umat-umat beriman mencegah perbuatan yang keji dan mungkar yang hari ini berada di tengah umat muslim seperti buih di lautan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kita berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, kita menemukan kemungkaran-kemungkaran yang nyata. Bagaimana peran kita sebagai orang yang beriman, yang kita mengaku beriman kepada Allah? Bahkan orang yang melaksanakan salat, tahajudnya jalan, duhanya oke, tapi mereka tak mampu mencegah kemungkaran yang justru berada di sekitar mereka. La yu'min. Jangan mengaku beriman kepada Allah sampai tangan kita mampu mencegah perbuatan tersebut. Man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi. Kenapa nomor 1 yang Allah katakan, yang dikatakan oleh baginda Nabi adalah dengan tangannya? Karena kita harus turun untuk mencegah kemungkaran tersebut. Kemudian dikatakan fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak sanggup dengan lisannya, kalau juga tidak sanggup dengan nasihat, maka lakukan dengan hati. Fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Maka wajar kalau kemungkaran hari ini bukan bagian dari kewajaran sebenarnya, tapi lalainya umat-umat beriman terhadap kemungkaran menjadi penyebab tersebar luasnya kemungkaran hari ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kembalikan nilai keimanan dalam hati kita. Yang kedua, kembalikan moral-moral agama, kembalikan kekuatan-kekuatan kita. Yang keempat, jadilah manusia syuja di hadapan Allah dan di hadapan manusia yang mampu mencegah kemungkaran dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan nasihat yang kita miliki. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وخاصة إندونيسيا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق وسيئة الخلق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.